kan, dengar-dengar nih gitu dari teman-teman kamu kan, melanjutkan kuliah di Jakarta ya, dan sekarang udah di Jakarta apa masih stay di Banyuwangi sih? Sekarang aku sih udah stay di Jakarta dari bulan Desember. Oke gitu. Jadi kan kamu udah kayak berapa bulan lah di Jakarta, udah agak lama juga gitu. Lumayan gitu bagi orang baru yang maksudnya dari Banyuwangi ke Jakarta juga. Jadi, aku mau nanya-nanya juga nih, Ci, Boleh seputar boleh. Apa itu? ya seputar gimana lah kamu bisa beradaptasi di budaya yang baru gitu. Oke. Boleh. Sebenarnya awalnya tuh aku nggak punya pikiran gitu bakalan dapat kuliah di Jakarta. Soalnya aku waktu yang UTBK itu aja aku daftarnya di UI sama di UB. UI kan bukan Jakarta kan, lebih ke Depok gitu kan. Karena ini aku juga nyoba-nyoba lain karena aku juga nggak bisa berpegangan sama satu rencana, kan kita harus punya rencana lain kan. Jadi aku daftar di Jakarta, namanya tuh Politeknik ST Yalan. Alhamdulillah keterimanya di yang Politeknik itu, bukan di UI sama UB-nya. Aku kan hitungannya udah 2 kali nih di Jakarta. Yang pertama waktu bareng-bareng sama teman-teman kan study tour kita, habis itu yang ini kayak bener-bener sendirian, cuman aku doang. Ya nggak kaget-kaget banget sih karena sebelumnya kan udah sempet ke Jakarta, tapi kan cuman sekitaran situ doang, kayak belum masuk ini tuh daerah mana, ini daerah mana, ini daerah mana. Jadi waktu aku diajak keliling sama, teman-temanku itu aku juga ngerasa kaget, "Oh Jakarta ternyata kayak gini ya." Jadi sebelumnya itu ini aku ceritain saja ya sekalian ya. Jadi, sebelumnya itu waktu aku kayak baru-baru komunikasi gitu sama teman-temanku yang di Jakarta dan sekitarnya itu kayak, aku kan dari Jawa nih, aku tuh sebelumnya itu, sebelum ngomong itu aku tuh sempet nge-VN suaraku sendiri, terus aku dengerin gitu, ini kira-kira medok nggak ya, aneh nggak ya? Sumpah aku setakut itu, kayak, entar kalau dikira medok kayak gimana? Cuman kan karena aku hidupnya, seringnya itu kalau di rumah di Banyuwangi itu pun aku lebih kayak ke bahasa Indonesianya kan, jarang banget aku pakai bahasa Jawa, jadi kayak udah kebiasaan juga nggak kaget-kaget banget kalau misalkan logatku berubah gitu. Terus aku juga hidupnya kan, aku kan orang Bali nih, lahir di Bali juga, jadi kayak lebih medoknya aku tuh lebih ke Bali gitu, bukan ke Jawa-Jawa gitu. Aku kan, kalau soal makanan kan aku jarang beli ya, aku kan juga ya kalau anak kos kan ya hemat gitu kan, jadi aku kayak beli-beli bahannya itu, terus aku masak sendiri, itu ternyata nggak mahal-mahal banget. Aku kira kayak, ini pasti mahal, ternyata itu enggak. Di Banyuwangi, itu kayak aku pakai baju ini kayak temanku kayak pada ngomel gitu kan, "Ini tuh nggak cocok, ini nggak cocok," gitu. Sedangkan kalau aku di sini tuh kayak make ini itu tuh kayak temanku, "Ya udahlah pakai-pakai aja, toh yang make kamu bukan orang lain." Kayak gitu, kayak lebih bodo amatan lah. Selama semingguan itu kerjanya cuma nangis. Soalnya aku ngerasa kayak di Banyuwangi itu kan aku hidup sama keluargaku ya, pasti tiap hari itu pasti kayak ada yang komunikasi gitu kan, jadi rame kan dalam rumah itu. Sedangkan kalau di Jakarta itu aku kayak sendirian gitu. Otomatis aku kayak merasa kesepian gitu kan, terus sedangkan teman-temanku juga jauh. Aku kira itu Jakarta itu kecil. Ada nggak sih rasa kayak gitu? Pernah, jadi tuh waktu aku belajar naik KRL, kan aku kan nggak tahu tuh naik KRL itu di yang lajur berapa, terus di mana gitu, sebelah mana. Jadi tuh aku kayak bener-bener itu harus kayak mau nggak mau aku harus tanya kan sama orang, itu kayak, "Mbak, permisi, mohon maaf," itu aku kayak bener-bener asing sih. Terus juga waktu belajar, naik Transjakarta, itu aku sempet tahu waktu transit di Harmoni, terus mau lanjut ke Galur, sebenarnya aku tuh tujuan ke Galur kan, ke daerah Galur. Cuman aku salah ini, salah naik koridor, ya salah koridor juga, jadi aku salah naik bus, dan itu aku bener-bener panik dan nangis soalnya di halte depan Trisakti kayaknya
itu sepi, terus aku kan bingung kan nanya ke siapa, sedangkan petugasnya juga waktu itu cuek, jadi aku bener-bener kayak nangis, kayak merasa terasingkan, aduh aku harus gimana nih biar bisa balik lagi. Untungnya teman-teman aku kayak siap siaga gitu, jadi waktu aku bilang, "Aku nyasar nih, gue nyasar nih," mereka langsung kayak, "Hidupin ya GPS-nya, ntar gue jemput," gitu, kayak untungnya mereka baik-baik juga sih. Lancar sih, aku kayak lebih lancar gitu kalau di mana, di Banyuwangi kan ruang buat aku kayak ini itu kan terbatas ya, kayak, kalau aku mau gini, aku mau gitu harus izin dulu kan sama orang tua, gimana-gimana. Sedangkan aku kalau di Jakarta ini kayak mencoba hal-hal baru. Selamat siang Kak Nurul. Selamat siang. Jadi sebelumnya saya mau mengucapkan banyak terima kasih karena Kak Nurul mau meluangkan waktunya. Oke, Sama-sama. Seperti kita tahu, Indonesia adalah salah satu negara yang serumpun dengan Malaysia. Dan Indonesia juga banyak suku dan budaya yang sangat menarik dan unik. I love to see adat perkahwinan kerana pakaiannya sangat unik, cantik gitu. And one more thing is my ibu bapa lahir di sana. Saya mempunyai saudara di sana. Kalau boleh tahu, Kakak Nurul berkunjung ke Indonesianya tuh di mana Kak? Di daerah mana? Saya tak tahu nak cakap macam mana, tapi di Jawa Timur, di Bawean. Di Bawean. Oh. Maaf, saya kurang tahu. Saya juga berasal dari Jawa Timur, Kak. Oh, dia Gersik, tahu Gersik? Oh iya, ya, saya tahu Ya. Gresik. Oke. Ke Gersik tu selama 1 hari saja. Lepas tu naik ke kapal untuk ke kampung saya, dan saya di kampung saya selama 4 bulan. Oke, selama 4 bulan. Kak Nurul itu ke sana untuk liburan dia atau ada urusan? Saya ke sana untuk liburan dan jumpa saudara-saudara saya yang dah lama tak jumpa dan tidak pernah jumpa pun. Selepas sampai di lapangan terbang di Jakarta ya, lapangan terbang. Ya. Saya sampai, saya dan keluarga saya mencari mobil untuk disewa untuk mencari hotel untuk 1 hari penginapan. Dan waktu itu malam, bila keluar je and I was like, wow, cantiknya Indonesia, tenangnya Indonesia ni, tak adalah teruk, cantik je. Lepas tu orang dekat sana sangat peramah. Bila saya family saya tanya di mana kedai makan yang sedap, mereka cadangkanlah di sini pak, macam tu. Ya, bahasa Indonesia tu beza sedikit ya, tapi sama aja sikit-sikit. Tapi ada satu hari tu saya dan abang saya mau beli tuala. Kamu tahu tak tuala tu apa? Tak tahu. Orang kedai tu tanya, apa itu tuala? Jadi saya dan abang saya cari di Google gambar. Lepas tu tunjuk, oh ini handuk kak, di Indonesia handuk. So dari situlah saya dapat belajar sedikit-sedikit bahasa Indonesia yang berbeza. Cocok aja, seperti saya suka makan lele. Di sana lele ya? Panggil Ya, ikan ada kan? lele. Pecah lele, empek-empek, senang lah. Tak adalah jauh sangat, senang masuk dekat saya. Mungkin telah biasa kot. Dekat di rumah pun ibu saya selalu masak masakan sana macam tu. Awal-awal tu ya saya homesick sangat. Saya mau pulang, boring di Indonesia. Tapi dalam 4 hari begitu saya jumpa rakan baru. Dia bisa ajak saya main, makan di sana, makan di sini. Jadi saya macam sudah biasa selama 4 bulan tu. Oke. Berarti Saya enjoy lah
Karena udah dapet teman baru juga ya yang bisa Ha-ha. diajak jalan-jalan. Indonesia lebih menarik sebab pagi-pagi sudah berkebun, petang pergi main bola tampar. Di sana pergi bola tampar. Pakai raket. Bukan. Macam ni. Gitu. Volley. Yes, volleyball. Volleyball. Oke, berarti karena di Indonesia juga liburan aja jadi lebih merasa senang aja gitu ya melakukan aktivitasnya. Enggak. Kerana orang Indonesia di sana, macam kalau nampak orang Malaysia, mereka terus, Kak, orang Malaysia ya. Dia macam sering tegur, tak rasa terasing lah.